Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan soal deret bilangan. Ini berkaitan dengan soal-soal TPS kuantitatif. Nah, sebenarnya bukan hanya di TPS UTBK ya, tetapi juga soal ini sering keluar di soal-soal CPNS ataupun tes polisi ataupun tes-tes yang lainnya gitu, PPG dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa bentuk ya model-model soal-soal deret. Oke? Langsung aja kita bahas. Nah, yang pertama. Oke. Nah, kita bahas untuk soal yang pertama. Teman-teman bisa lihat di sini ada barisan, yaitu ada 2, 5, 9, 14, 20, 27, kemudian titik-titik. Nah, kita cari berapa sih angka selanjutnya. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal deret seperti ini, kita harus tahu dulu pola yang dibentuk dari barisan itu. Nah, polanya dulu. Kalau misalnya kita udah ketemu polanya, maka kita dapat menentukan berapa angka-angka selanjutnya. Oke, di sini kita lihat dulu hubungan antara bilangan pertama dengan kedua. Nah, bilangan pertama itu 2 dan selanjutnya adalah 5. Nah, 2 ke 5 itu gimana bisa berubah gitu ya? Gimana polanya? Nah, itu ternyata 2 ke 5 itu kita tambah dengan 3. 2 ke 5 itu kita tambah dengan 3. Nah, selanjutnya untuk yang 5 ke 9. Nah, 5 ke 9 ini gimana? Nah, 5 ke 9 ternyata ditambah dengan 4 ya. Nah, kemudian 9 ke 14 itu gimana? Nah, ternyata ditambah 5. Oke, berdasarkan pola tersebut kita udah ketemu polanya nih. Ternyata kalau misalnya dari bilangan 1 dan 2, polanya adalah ditambah 3, tambah 4, tambah 5, ini tambah 6, tambah 7, maka ini juga pasti kita tambah dengan 8. Nah, sekarang 27 tambah 8 berapa? Yuk, benar 35. Makanya jawabannya adalah B, 35. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Di sini teman-teman bisa lihat ada soal nomor 2. Ada barisan bilangan yaitu 2, 3, 3, 5, 10, 13, 39, kemudian titik-titik. Nah, sama kita cari berapa pola yang terbentuk, kemudian kita akan menentukan berapa angka selanjutnya. Oke, di sini bilangan pertama dengan kedua hubungannya ternyata ditambah 1 ya. Ini ditambah dengan 1. Nah, kemudian untuk bilangan ketiga, 2 dengan 3 ternyata ini kan ditambah 0 ya. Ditambah 0. Kemudian kita cek lagi. Di sini 3 ke 5 itu ditambah dengan 2. Kemudian 5 ke 10 itu ternyata ditambah dengan 5. Nah, ternyata pola yang terbentuk itu nggak sesuai. Jadi pola-pola tambah itu nggak sesuai. Oke, kita cek yang kemungkinan yang lainnya, pola yang lainnya. Nah, 2 ke 3 itu benar ditambah 1. Kemudian 3 ke 3 itu, nah 3 ke 3 itu kan bisa aja dikali dengan 1 ya. Nah, ini tambah 1, ini dikali 1. Kemudian kita cek untuk selanjutnya 3 ke 5. 3 ke 5 itu ditambah dengan 2. Nah, 5 ke 10 itu ternyata dikali dengan 2. Nah, polanya ternyata dia ditambah, kemudian dia dikali gitu ya. Nah, tambah 1 kali 1, tambah 2 kali 2, tambah 3 kali 3, maka ini tambah dengan 4. Sesuai dengan polanya ya. Oke, ternyata jawabannya adalah 39 tambah 4 adalah 43. Oke, gampang banget ya. Nah, jadi ini sudah ada 2 soal dan itu terbentuk 2 pola yang berbeda. Yang tadi awalnya itu hanya tambah-tambah, sekarang sudah ada gabungannya itu tambah dan kali. Oke. Next kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat soal berikutnya. Di sini ada soal barisan 3, 9, 12, 4, 12, 15, 5, 15, kemudian X. Yang ditanya itu berapakah nilai X-nya ya. Oke, di sini juga sama, kita cari dulu polanya dari bilangan yang berurutan. Nah, 3 ke 9 itu gimana? 3 ke 9 itu kita kali 3 ya. Oke, kita kali 3. Kemudian 9 ke 12, ini kita tambah dengan 3. Nah, 12 ke 4, kita cari hubungannya. Nah, 12 dengan 4 itu ternyata 12 dibagi dengan 3. Oke, kita udah ketemu polanya, kita lanjut ke selanjutnya. 4 ke 12. Nah, 4 ke 12 juga sama, ternyata dikali dengan 3. Oke, kemudian 12 ke 15 itu ternyata ditambah dengan 3. Oke, kita udah ketemu polanya. Nah, ternyata dia pertama dikali dengan 3. Kemudian selanjutnya itu ditambah dengan 3. Nah, selanjutnya itu kita bagi dengan 3. Oke ya, 3 kali 3 9, tambah 3 bagi 3. Tambah 3 kali, tambah 3, kemudian bagi 3. Ini kali 3, kemudian tambah 3. Nah, 15 ditambah 3 berapa? Hasilnya adalah 18. Oke, gampang banget ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini sedikit berbeda ya. Kita harus cari 2 bilangan. Nah, 2 bilangan itu terletak di awal dan di akhir. Nah, di sini kita lihat barisan. Nah, untuk menentukan pola kan biasanya kita mulai dari barisan pertama, yaitu pertama dengan kedua gitu ya.
Nah, karena ini pertama itu kita bilangannya tidak diketahui, jadi kita bisa gunakan pola yang lain. Oke, di sini sebenarnya teman-teman bisa lihat ada pola yang terbentuk namun sedikit berbeda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada angka 1 dan 2. Nah, kemudian di sini ada 2 dan 3. Ini kan berurut ya. Kemudian ini harusnya di sini teman-teman harus tahu berapa. Benar ya? Nah, ternyata dia di antara ini ada 2 bilangan, kemudian ada 2 bilangan. Kemudian ada bilangan 1, 2, 2, 3, kemudian 3, 9. Nah, di sini kita lihat untuk bilangan ini apa sih hubungannya? Nah, 10 ke 6 itu ternyata dikurang dengan 4. Nah, kita lihat di sini lagi. 11 ke 7 ternyata juga dikurang 4. Nah, kita udah ketemu pola. Jadi di antara dua bilangan yang berurutan, misalnya 1 dan 2, kemudian 2 dan 3, kemudian 3 dan 4 harusnya. Maka Y di sini adalah 4. Nah, kemudian di antara itu ada bilangan pengurangan 4, maka di sini juga akan dikurang dengan 4. Nah, sekarang X dikurang berapa biar hasilnya 5? Oke, benar ya? X itu dikurang dengan 9. 9 dikurang 4 hasilnya adalah 5. Maka X-nya adalah 9. Nah, yang ditanya adalah X tambah Y. Karena X-nya 9, Y-nya 4, maka hasilnya adalah 9 tambah 4, hasilnya adalah 13. Oke, gampang banget ya? Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan buat teman-teman klik tombol subscribe dan silahkan di-share buat teman-temannya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.